Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Alif Ramadan dengan Tengku Fasha Miraza. Oke, pada video ini kami akan mempresentasikan sebuah judul yang diambil dari sebuah buku dengan judul Bagaimana Budaya Internet Itu Diciptakan. Oke, jadi karena ada dua orang, jadi yang mengawalinya akan saya yang pertama dulu. Kita masuk ke presentasinya. Oke, di slide pertama, bagaimana dunia digital dibuat? Ini adalah sebuah pertanyaan mungkin yang sebagian orang bertanya-tanya, dan sebagian orang mungkin tidak peduli tentang hal yang demikian. Tetapi kita perlu mengulik lagi ke belakang, sebenarnya bagaimana budaya internet itu sih bisa tercipta. Pada zaman dahulu, manusia itu masih belum menemukan yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, apalagi yang namanya dengan internet. Dahulu manusia masih sangat klasik dalam menyampaikan informasi atau melakukan hal lainnya seperti yang sekarang. Dulu manusia berkomunikasi melalui burung merpati untuk menyampaikan pesan, ataupun melalui surat yang dikirimkan melalui perantara seseorang, ataupun yang lebih klasik lagi menggunakan asap untuk saling berkomunikasi. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, karena manusia itu adalah makhluk yang cerdas, jadi manusia menemukan banyak solusi yang inovatif bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Mulailah manusia berpikir, lambat laun hingga berabad-abad ditemukanlah sebuah internet. Tetapi mungkin internet itu sebenarnya bukan hanya satu sejarah saja yang kita tahu, yaitu pada tahun 1970-an. Tetapi internet memiliki banyak fase. Sekarang ini terdapat sekitar 3 miliar pengguna internet di dunia ini. Tentu hal tersebut sangat membingungkan. Bagaimana caranya internet yang hebat itu bisa terjadi? Bagaimana hal ajaib yang kita bisa berkomunikasi melalui telepon seluler, bisa berkomunikasi melalui video call, dan bisa siaran secara langsung, padahal orangnya sangat jauh antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hal itu mungkin sangat menakjubkan. Tetapi kita terlebih dahulu harus tahu bagaimana sih sebenarnya digital itu sebenarnya tercipta. Sejarah internet yang aneh. Mungkin Anda berpikir, mengapa saya meletakkan sejarah internet yang aneh? Sebenarnya ini dari bukunya, sesuai dengan judul yang ada di buku. Jadi ditulis itu sejarah internet yang aneh. Jadi dalam buku itu dikatakan, dan buku itu juga telah melakukan telah melakukan penelitian, makanya tercipta sebuah buku. Jadi internet itu sebenarnya memang sesuatu yang sudah keluar dari jalur tujuannya. Awal mulanya internet itu diciptakan pada tahun 1970-an seperti yang kita tahu. Dan yang tujuan pertama internet diciptakan itu sebenarnya bukan untuk komunikasi antara orang satu dengan orang lainnya atau komunikasi di publik. Tetapi yang pertama itu sebenarnya internet dilakukan untuk komunikasi antara militer dengan anggotanya, ataupun ilmuwan dengan militer dan sebagainya. Sebenarnya internet bukanlah nama awal dari internet itu sendiri. Nama sebelumnya yaitu adalah ARPANET, sebelum muncul nama internet. Jadi yang menciptakan ARPANET itu adalah sekelompok militer dari Amerika Serikat. Oke, mungkin sebelum kita jauh ke situ lagi, kita perlu membahas fase-fase sebelumnya. Mungkin yang kita tahu cuma itu, bahwa internet itu diciptakan pada era 1970-an sampai sekarang tanpa melalui fase-fase yang berkelanjutan. Tetapi tidak, ternyata internet memiliki banyak fase yang berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Yang pertama itu
Ini kita geser ke slide dulu. Ini dia fase-fase perkembangan internet. Yang pertama yaitu internet militer atau akademik. Ini dia yang saya sebutkan tadi dan yang semua kita tahu, yaitu pada tahun 1970-an hingga 180-an. Internet militer ini adalah cikal bakal ditemukannya internet, yaitu sebelum nama internet yaitu ARPANET. Jadi disinilah pertama sekali internet itu ditemukan. Untuk pertamanya yaitu komunikasi antar militer dan para akademisi saja. Mereka berkomunikasi secara rahasia karena ARPANET atau internet saat itu adalah komunikasi yang sangat efektif. Jadi orang lain tidak mengetahui apa yang sedang mereka komunikasikan atau mereka perbincangkan. Kemudian beralih fase lagi kepada fase yang kedua, yaitu internet ilmiah atau akademik. Di sini internetnya dari militer tadi sudah masuk ke dalam ranah akademik, ke universitas. Tentu kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Dan militer, karena ada kerjasamanya antara universitas dengan militer, makanya universitas ini bisa mendapatkan apa yang dinamakan dengan internet itu. Pertama, internet setelah dari akademik tadi muncullah ke ranah mahasiswa atau akademisi lainnya. Masuk fase yang ketiga pada awal 90-an. Ini mulai masuk internet tandingan avant-garde. Kemudian pada fase keempat yaitu internet publik yang baru muncul. Di sini internet sudah mulai berkembang dari yang tadinya mahasiswa mulai jatuh ke ranah publik. Kemudian yang terakhir yaitu internet komersial di akhir 90-an. Di sini sekitar internet mulai berkembang sekitar 60% hingga saat ini, yaitu pada fase internet yang dijinakkan yaitu sekitar tahun 2000-an. Jadi dari fase tadi inilah mengapa internet itu disebut sangat aneh. Karena internet itu sebenarnya sudah jauh atau sudah keluar dari jalur tujuan awalnya. Dari yang pertamanya tadi rahasia, dari yang pertamanya tadi hanya diperuntukkan oleh militer atau orang-orang tertentu saja, malah sudah menyebar ke ranah publik. Inilah mengapa internet ini sudah keluar atau sudah offside dari tujuan yang seharusnya. Kemudian dari pembagian fase tersebut, bagaimana manusia bisa menamakan fase-fasenya. Sejarah internet adalah sejarah budaya yang rumit bin aneh, karena apa yang menjadi media kita menentukan zaman. Jadi di zaman kita sekarang ini akan menentukan budaya-budaya selanjutnya. Kita next slide. Di sini tadi yang saya maksudkan, pertamanya internet dari militer, kemudian turun ke ilmuwan. Karena ada kerjasamanya antara dua pihak ini, maka internet sudah mulai menyebar ke ilmuwan, kemudian masuk ke ranah universitas, dan kemudian masuk ke akademisi. Kemudian dari akademisi mulai ke publik. Di sini internet mulai digembong-gembongkan. Kemudian disinilah internet mulai masuk era keemasannya, atau bisa kita katakan sekitar 50% internet sudah mulai merebak ke ranah publik. Pada tahun 1989, Berners-Lee menemukan yang namanya WWW atau World Wide Web. Sebenarnya WWW ini diciptakan untuk si Berners-Lee ini, bukan untuk publik sebenarnya pada awalnya. WWW diciptakan oleh si Berners-Lee adalah untuk komunikasi antara karyawan-karyawan yang ada di perusahaan CERN. Jadi CERN itu adalah sebuah perusahaan teknologi yang ada di Jenewa, Swiss. Saat dia menciptakan WWW itu, dia tidak sadar bahwa dia sedang menciptakan budaya baru. Jadi disinilah jawaban yang mungkin agak lebih rinci dari yang awal tadi. Jadi manusia itu
perlahan-lahan mulai berkomunikasi melalui internet. Jadi penyebabnya yang menciptakan budaya internet pertama kali adalah si Berners-Lee pada tahun 1989 tadi, seperti yang saya sebutkan. Jadi Berners-Lee ini bisa dikatakan menjadi promotor yang paling utama dari gagasan bahwa internet sebenarnya harus ada di seluruh dunia, bahwa dia berpandangan bahwa semua orang itu berhak menikmati internet, bukan hanya pihak-pihak tertentu saja seperti militer, ilmuwan, ranah akademisi, universitas, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian dari www inilah mulai berkembang perlahan-perlahan. Pertama muncullah yang namanya web browser pertama dari si World Web ini, yaitu yang pertama adalah Mosaic. Ini web browser pertama. Kemudian disusul lagi pada beberapa tahun kemudian yaitu Netscape. Jadi kelebihannya Netscape ini lebih ramah pengguna atau friendly daripada Mosaic. Dari cikal bakal kedua ini muncullah lagi yang namanya Internet Explorer. Mungkin ini beberapa tahun terakhir sudah tidak digunakan lagi. Dari ketiga inilah mulai muncul beberapa browser yang kita kenal sekarang ini. Jadi yang browser 3 tadi merupakan buyut dari browser yang sangat populer pada saat ini yang sering kita gunakan, seperti Chrome, Mozilla Firefox, Opera browser, dan yang lain sebagainya. Kita lanjut. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya mulailah internet sudah mulai berpandangan lain lagi, apalagi dengan perusahaan yang sudah banyak menggunakan internet. Internet bukan hanya dipikirkan sebagai komunikasi biasa saja antara manusia satu dengan yang lainnya, tetapi para pengusaha dan para orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam internet itu pada awalnya mereka sudah berpikir lebih maju bagaimana caranya menggunakan internet ini untuk bisnis. Karena manusia sudah banyak menggunakan internet, jadi kita bisa mencari pundi-pundi cuan. Jadi kita bisa mendapatkan hasil dari internet yang mereka gunakan. Awal mulanya pada tahun 1995, yaitu dari Bill Gates. Bill Gates menyatakan dalam suatu bukunya bahwa internet adalah ladang bisnis, jadi kita harus mendapatkan keuntungan darinya. Internet bukan hanya sekedar komunikasi biasa saja, tapi internet haruslah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Selanjutnya pada tahun 90-an mulailah lagi muncul e-commerce. Jadi e-commerce pertama ini atau situs perbelanjaan online melalui internet itu pada tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 1994. Pertama Amazon diciptakan oleh Jeff Bezos seperti yang kita tahu, yang menjadi orang paling kaya sekarang ini selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian muncul lagi saingannya eBay. Dari tahun 90-an ini kedua e-commerce ini mulai berperang. Artinya berperangnya bagaimana caranya mereka harus menjadi yang terdepan sebagai e-commerce yang paling populer di seluruh dunia. Beranjak lagi ke beberapa tahun kemudian, melihat perkembangan internet yang sangat pesat, kemudian para perusahaan media seperti televisi, koran, radio mulai berpikir, wah mungkin ini akan menjadi kurang menguntungkan. Kita mungkin akan rugi ini karena manusia lebih tidak menggunakan media yang kita ciptakan lagi. Mereka sudah menggunakan yang namanya internet. Mereka kemudian memikirkan bagaimana caranya agar bisa juga mendapatkan uang dari internet itu, agar juga apa yang mereka miliki seperti siaran tadi, televisi tadi, berita tadi, koran tadi menjadi laku. Kemudian perusahaan media mulai memikirkan cara. Jadi mereka berpandangan bahwa internet itu berita mereka harus dimasukkan ke dalam internet agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Kemudian muncul lagi tanggapan dari beberapa orang dari pengguna internet itu.
bahwa mereka tidak mau kalau internet mereka itu dikontrol oleh perusahaan media ini tadi. Mereka berpandangan bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan internet. Mereka tidak mau dikontrol oleh perusahaan media seperti perusahaan koran, televisi, dan radio. Kemudian muncullah ide jenius dari perusahaan terkenal lainnya, perusahaan internet raksasa seperti YouTube atau Chrome. YouTube dan Chrome memiliki cara yang berbeda dengan perusahaan media tadi. Mereka tidak berpandangan bahwa internet harus dikontrol oleh mereka saja, tetapi mereka meletakkan sedikit bumbu kecil, yang dimana dari bumbu itu mereka bisa menghasilkan untung. Dengan cara mereka memasarkan produk-produknya, apa yang ditampilkan di YouTube dan Chrome, kemudian untuk mendapatkan hasilnya mereka akan melakukan suntikan kecil dengan cara memasukkan sedikit iklan di dalamnya. Dengan iklan tadi, tentu para perusahaan penyedia iklan akan memberikan bayaran lebih kepada YouTube atau Chrome agar produk mereka bisa diiklankan dengan baik lagi. Kemudian kita beralih ke zaman berikutnya. Di sini internet sudah mulai naik tingkat lagi, yaitu ke perangkat-perangkat internetnya. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana tercipta sesuatu yang sering kita gunakan saat ini? Mungkin kita tidak perlu berpikir bagaimana sebuah handphone atau laptop itu bisa kita pegang di tangan kita sekarang ini. Yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana semua itu bisa tercipta? Apa dibalik semuanya? Apa sebenarnya tujuan awal dari penciptaan itu? Dan siapa saja yang dibaliknya yang bisa menciptakan ide yang sangat cemerlang itu, bisa menciptakan perangkat yang sangat ajaib, yang bisa memberikan solusi yang sangat mudah bagi manusia. Sebenarnya kita yang hanya kita tahu dari pencipta di balik itu semua, yaitu seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Page, ataupun Steve Jobs. Tetapi di balik itu semua ada orang lain yang menciptakan dan ada sedikit sisi kelam di baliknya. Sebenarnya komputer atau laptop itu jauh dari kata nyaman pada awal-awal penciptaannya. Komputer pada awal pembuatannya adalah mungkin bisa dikatakan sangat mengerikan. Sebenarnya tidak sampai mengerikan, karena pada zaman itu komputer ini kan dia baru pertama-pertama. Jadi untuk pembuatannya itu menggunakan tenaga manusia, bukan menggunakan tenaga robot atau tenaga artificial intelligence yang kita lakukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Manusia zaman dulu saat pertama-pertama mengembangkan teknologinya yang berkaitan dengan internet ini adalah sangat membahayakan. Mereka dibayar dengan upah yang kecil, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang sangat melebihi waktu mereka. Jadi itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Para pekerja-pekerja ini kemudian kurang diperhatikan. Mereka kurang mendapatkan alat pelindung yang memadai. Akibatnya mereka mengalami beberapa penyakit yang sangat mengerikan, dan yang lebih parahnya mereka bisa mengalami kebutaan karena sinar dan alat-alat kimia yang terdapat di dalam internet itu sendiri. Seperti misalnya di Cina atau Bangladesh, pada perusahaan komputer itu mereka bunuh diri dan terbakar di suatu gudang komputer yang sedang mereka kerjakan. Tiba-tiba pabrik komputer itu terbakar dan mereka terperangkap dalamnya dan beberapa orang meninggal. Karena hal insiden tersebut, media dan beberapa orang lainnya seperti ataupun publik tidak acuh dengan hal tersebut. Mereka kurang perhatian dengan para pekerja-pekerja yang berjasa menciptakan teknologi itu. Mereka kurang mendapatkan perhatian. Mungkin yang kita hanya tahu bahwa mereka senang-senang saja, seperti membuat teknologi video game yang sangat senang. Tetapi pada awalnya tidak. Itu jauh dari ekspektasi apa yang kita bayangkan saat sekarang ini.
Jadi itulah tadi apa sebenarnya yang menjadi hal kelam, bahwa para pekerja-pekerja itu pada awalnya tidak diperhatikan dengan layak. Mereka dibayar dengan upah minimum dan kerja mereka sangat berat. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan dan akan disambung oleh teman saya Tengku Fasa Miraza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fasa Miraza. Hari ini saya akan menyambung dari presentasi dari Alif Ramadan. Sekali lagi, kritikus menanggapi jawabannya cukup sederhana. Mengingat pilihan kelaparan tanpa pekerjaan atau mengambil pekerjaan yang buruk, siapapun yang membutuhkan akan memilih pekerjaan yang buruk. Kesenjangan antar negara saja mengungkapkan bahwa tidak ada yang wajar atau tak terelakkan tentang tingkat ketidaksetaraan ini. Industri elektronik bukanlah satu-satunya yang mengandalkan praktik perburuan eksploitatif, tetapi elektronik dalam banyak hal merupakan industri kontemporer terkemuka, dan dengan demikian reformasi praktiknya akan bergema di seluruh ekonomi global. Tetapi mereka menghadapi perusahaan-perusahaan yang sangat kuat dan sangat mobile, seringkali didukung oleh pemerintah dengan sumber daya yang besar untuk melawan setiap reformasi yang mewakili bahkan ancaman terkecil terhadap keuntungan mereka. Tekanan untuk melakukan reformasi dengan memberikan gaji yang lebih dan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan lebih aman hanya dapat berhasil jika ditekankan pada seluruh bidang produksi elektronik. Menghasilkan melalui pengkonsumsi, prosumer, dan identitas kreatif interaktif. Salah satu klaim paling umum tentang media baru dibandingkan dengan yang lama adalah bahwa mereka sangat interaktif dan partisipatif. Memang, interaktif dan partisipatif umumnya disebut sebagai salah satu komponen kunci yang membedakan web 2.0 dari web sebelumnya. Konten yang dibuat pengguna selalu menjadi bagian dari internet, tetapi teknologi baru dan kemampuan broadband sangat memperluas potensi itu. Video yang diunggah pengguna AirPods untuk outlet media besar seperti jaringan berita kabel, ribuan ulasan produk online, dan sejumlah konten buatan konsumen lainnya mewakili apa yang dilihat sebagian orang sebagai konten budaya yang jauh lebih demokratis. Tidak diragukan lagi, budaya digital menawarkan bentuk interaksi baru yang menarik. Oleh awam biasa menjadi ilmuwan atau cendekiawan yang berpartisipasi dalam projek penelitian crowdsource. Apa yang dapat kami katakan, bagaimanapun, adalah bahwa banyak konten yang gratis yang dibuat pro atau konsumen menjamin keuntungan besar bagi perusahaan besar. Tidak hanya seperti YouTube, tetapi juga untuk perusahaan yang produknya didukung. Terkadang melalui manipulasi, melalui hal-hal seperti Facebook. Beberapa telah mengkritik ini hanya sebagai langkah berikutnya dalam branding produk, di mana perusahaan yang telah mengubah konsumen menjadi iklan billboard berjalan melalui logo di mana-mana pada pakaian. Sekarang melangkah lebih jauh dengan mengubahnya menjadi tenaga kerja yang tidak dibayar dari produsen konten. Tidak ada yang menangkut bahwa ada sesuatu yang cukup memberdayakan dalam mengunggah materi budaya ciptaan sendiri ke web. Perusahaan raksasa tradisional yang memproduksi budaya telah bergerak cepat untuk menggabungkan dan mengambil untung dari konten yang dibuat pengguna. Yang terpenting adalah kunci untuk mengenali bahwa bentuk-bentuk budaya alternatif yang baru selalu berhadapan dengan monopoli produksi budaya yang sudah ada dan didanai dengan sangat baik.
Lapangan permainan yang jauh lebih seimbang memang merupakan potensi dalam kemampuan net. Tetapi, merupakan potensi yang belum terpenuhi yang akan membutuhkan tindakan sosial kolektif. Bukan hanya keberuntungan individu untuk diciptakan. Ruang bersih atau Glyphosate Mills, produksi racun, sampah dan keadilan lingkungan. Mungkin kebohongan terbesar yang diceritakan tentang industri elektronik adalah bahawa ini adalah bisnis bersih. Bukan kebetulan bahawa sebahagian besar lokasi produksi elektronik utama adalah salah satu tempat yang paling tercemar di planet ini. Dengan perangkat digital yang sekarang melebihi jumlah manusia di planet ini, situasinya semakin memburuk. Komputer, monitor, konsol game, ponsel, printer, kabel, dan sebagian besar perangkat elektronik dan periferal lainnya mengandung sejumlah besar unsur beracun, seringkali karsinogenik. Kasus salah satu mineral ini sebanding dengan kontroversi di Afrika Selatan, dengan perang genosida di Kongo seputar penambangan kolonial. Kurang dari 15% dari limbah tersebut didaur ulang dan sebagian besar yang didaur ulang tidak dilakukan secara memadai dalam hal penanganan bahan beracun atau lokasi tempat pembuangan. Bisa dilihat di gambar ada teknologi tinggi buatan tangan. Seperti semua aspek budaya digital lainnya, masalah limbah elektronik bergeser dengan perubahan dalam desain dan pemasaran digital. Semakin memainkan peran positif dalam memperluas aksesnya ke populasi yang sebelumnya dirampas secara digital. Penyebaran smartphone di seluruh dunia mengancam untuk meningkatkan masalah limbah elektronik secara eksponensial. Misalnya, selama beberapa tahun mendaur ulang kaca dari monitor komputer dan perangkat TV cukup menguntungkan untuk menjadi bisnis yang layak. Namun, kedatangan LCD, plasma dan teknologi layar datar lainnya menghancurkan medan daur ulang tertentu, sehingga banyak mantan pendaur ulang sekarang secara ilegal memotifi lama mereka yang beracun. Penggunaan kembali perangkat dengan meneruskannya ke pengguna yang kurang beruntung telah berkembang selama bertahun-tahun. Tetapi penggunaan kembali adalah berkah campuran bagi lingkungan karena perangkat yang lebih tua yang dikirim ke negara-negara yang berkurang berteknologi maju atau daerah-daerah yang lebih miskin di negara-negara maju umumnya lebih beracun daripada yang lebih baru yang saat ini digunakan di kalangan konsumen lebih kaya. Seperti halnya polusi dunia, beban limbah elektronik jatuh pada negara yang kurang berkembang, sementara sebagian besar limbah dihasilkan dari penggunaan di negara berkembang, terutama Amerika Utara, Jepang, dan Eropah. Sebagian besar pekerja yang terancam oleh e-waste di seluruh dunia adalah kaum miskin, perempuan, dan orang kulit berwarna, karena mereka melakukan sebagian besar perakitan beracun dan karena sebagiannya dicatat. Sebagian besar e-waste diekspor dari negara-negara berkembang, dunia open dan dibun di global south di mana pelindung untuk disassemble sebagian besar tidak ada. Sebagian besar limbah beracun dari perangkat elektronik berakhir dengan pencucian ke tanah, udara dan air di bagian termiskin di Afrika, India, China dan bagian lain dari dunia yang kurang industri. Global North juga tidak bebas dari masalah ini, meskipun sekali lagi beban yang lebih besar jatuh pada orang kulit berwarna di sana juga. Beberapa pekerjaan pembongkaran di Amerika Serikat dilakukan di bawah kondisi yang sangat tidak terlindungi oleh tenaga kerja penjara yang dibayar secara cuma-cuma atau nominal. Angkatan kerja secara tidak proporsional, bukan kulit putih, karena ketidakadilan rasial yang mendalam dalam sistem ekonomi dan peradilan Amerika. Lipat gandakan dengan situs game online multi pengguna, game konsol dan seluruh web, dan kita berbicara tentang peningkatan besar dalam
Jumlah energi yang mencemari secara langsung dan tidak langsung yang digunakan di dunia yang sangat terancam oleh perubahan iklim global. Banyak orang mulai dari insinyur hingga seniman hingga aktivitas mengerjakan masalah ini. Seniman telah membawa perhatian pada masalah dalam berbagai cara. Dari karya seni yang dibuat dari bagian komputer daur ulang hingga seni pembersihan estetika yang secara kreatif memulihkan lingkungan yang rusak oleh limbah elektronik. Pengguna komponen elektronik daur ulang oleh seniman seperti Marion Martinez dapat meningkatkan kesadaran akan masalah limbah elektronik dan menerangkan perlunya solusi kreatif. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.